A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali lagi di Tabula Rasa, tempat kita belajar tentang hidup. Bagaimana kita membuka pikiran, membuka hati kita selalu untuk belajar, selalu untuk mengalir dalam kehidupan, dan bagaimana kita bisa menikmati kehidupan lebih baik lagi. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita menghening sejenak agar kita hadir utuh di sini saat ini, supaya pikirannya tidak terlalu loncat depan, loncat belakang, supaya kita benar-benar bisa membuka hati kita, karena pintu hikmah, pintu kesadaran, pintu wisdom itu ketika hati kita terbuka. Oleh karena itu, mari kita buka hati kita, mari kita hening sejenak. Menghening dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan kita sudah ada di energi, vibrasi, frekuensi yang sama, di halaman yang sama untuk sama-sama belajar. Seperti biasa, saya ingin selalu mengatakan bahwa saya bicara di sini bukan mau menceramahi, bukan mau mentausiahi, bukan mau mengajari, juga bukan berarti ini lebih benar, paling tahu, tidak, tetapi kita sesama murid semesta yang selalu belajar, yang mudah-mudahan program ini, pembelajaran ini menambah sedikit pengetahuan. Tapi juga harapannya tidak hanya jadi pengetahuan, mari kita sama-sama transformasikan ke dalam rasa, sehingga rasa itu yang akan membuat kesadaran kita lebih baik dan perilaku kita, dan tentu saja penerimaan kita tentang hidup ini jadi lebih mengalir. Kita akan berbicara tentang puasa gitu. Mungkin banyak yang bertanya gitu ya, kenapa sih kita harus puasa? Ya, esensi puasa mungkin luas gitu ya, tetapi sekarang yang sangat sering diartikan sebagai puasa itu sesimpel nggak makan nggak minum gitu ya. Tetapi nanti kita akan mengerti bahwa ternyata efek dari puasa atau esensi dari puasa bukan hanya kaitan nggak makan nggak minum gitu. Terus mungkin pemikiran simpel bertanya juga bahwa apa sih kaitannya nggak makan nggak minum terus jadi lapar, jadi haus gitu, dan untuk apa ini dilakukan gitu. Dan nanti kita mengerti bahwa ternyata kebiasaan ini, tradisi ini, atau ritual ini juga udah lama banget gitu ya. Bukan hanya dalam tanda petik kalau kita bicara dalam tradisi Islam gitu. Makanya kalau kita mengutip Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tatakun. Hai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Sebelum kamu. Bahkan di Quran diceritakan juga tentang puasa Maryam misalkan. Dari zaman Maryam juga sudah ada puasa. Bahkan mungkin kita sering dengar puasanya Daud, puasanya Musa, dan seterusnya gitu. Nah, mungkin pada dasarnya ritualnya berbeda, iya. Caranya berbeda, iya. Metodenya berbeda, iya. Tetapi hal yang paling penting adalah kembali ke Al-Baqarah 183. Mari kita simak, karena mungkin ini sering kita dengar nih di bulan Ramadan khususnya gitu ya. Ayat ini pasti sangat berseliweran lah gitu ya, hampir tiap hari mungkin ada yang membacakan gitu. Tapi mari kita cermati kalimatnya. Hai orang beriman, pertama beriman dulu tuh. Jadi di sini nggak ngomongin untuk hai manusia, enggak gitu ya. Jadi kalimatnya hai orang beriman. Nanti kita ngerti kenapa harus diberiman di sini gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kamu wajib ya, kita ngerti. Wajib tuh bukan hanya harus, sekali lagi, bukan pemaksaan, tetapi konteksnya adalah perlu. Jadi puasa itu perlu gitu ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tatakun. Mari kita cermati. Ayat ini memiliki ending point adalah takwa. Jadi puasa itu bukan tujuan. Haus lapar itu bukan tujuan intinya, tapi jembatan. Jembatan kemana? Ya tentu saja la'alakum tatakun. Jembatan menuju kepada ketakwaan. Nah, ini saya rasa kita harus elaborasi lebih dalam gitu. Karena mungkin kita sering dengar juga nih, ada satu statement dari Nabi Muhammad yang bilang, banyak dari umatku yang berpuasa, mereka cuma dapat haus dan lapar. Jadi mungkin mindset sekarang yang penting siang nggak makan, siang nggak minum, nanti buka waktu maghrib, puasa gitu. Ya nggak salah sih, itu dalam ranah tatanan fisik.
Kita udah bahas ulang-ulang bahwa ibadah tidak hanya kaitannya dalam bentuk ragawi, tapi juga batinnya gitu. Oke, kita elaborasi pelan-pelan, kita selami pelan-pelan. Semoga berpuasa kita ini tidak hanya gak makan gak minum aja gitu. Apalagi cuman masalah mindahin makan siangnya enggak, tapi nanti balas dendam gitu waktu buka puasa jadi justru malah lebih banyak gitu misalkan. Nah, kita akan elaborasi ini dengan kesadaran yang mudah-mudahan akan memindahkan paradigma bahwa puasa itu bukan hal yang menyiksa diri gitu dalam tanda petik. Gak makan, gak minum gitu. Tapi once kita tahu kebutuhannya, once kita tahu kegunaannya, di sini akan membuat kita untuk melakukannya dengan ikhlas. Nah, segala sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas pasti gak berat menjalankannya. Ketika kita menjalankannya nggak ngerti gitu, nah pasti menjalankannya penuh dengan paksaan gitu. Oke, kita elaborasi. Kembali dulu ke ayat tadi gitu ya, dan ya balik lagi ya ke banyak pertanyaan tentang buat apa sih puasa gitu. Dan nanti kita ngerti bahwa puasa itu ternyata banyak sekali manfaatnya, baik lahiriah maupun batiniah. Karena nanti puasa ini akan menjadi salah satu jembatan yang terbaik untuk bagaimana kita menuju kepada kesadaran yang puncak. Makanya kalau diruntut dalam konteks rukun Islam, syahadat, sholat, puasa misalkan. Nah ini termasuk di dalamnya gitu. Nah, oke, sekarang kita renungkan dulu gitu ya. Kembali lagi kepada kesadaran awal kita. Di surat 32 ayat 9 itu diulang-ulang ya, kita ulang-ulang mengupas ayat ini. Aku meniupkan ruhku bahwa kita ini adalah percikan ruhnya Allah. Oke ya, kita juga udah mulai bahas ketauhidan kita, penyatuan kita, bahwa kita ini hanyalah cangkang. Gitu ya, esensi kita adalah Allah itu sendiri. Kembali ke pertanyaan, kenapa kita harus puasa? Kenapa kita harus berlapar-lapar? Kenapa kita harus berhaus-haus? Yang mungkin dengan pemikiran simpel bahwa itu seperti nggak ada gunanya gitu. Melemaskan dan seterusnya. Tapi di belakang itu ada esensinya. Apa sih esensi puasa, baik lahiriah maupun batiniah? Yang pasti di dalamnya banyak pelajaran untuk kita. Mari kita bahas beberapa saat lagi. Masih bersama saya Bu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Baik, kita akan masuk ke dalam esensi yang penting untuk kita renungkan. Kembali kepada kesejatian diri. Jadi nanti pada akhirnya puasa itu sebetulnya adalah jalan menuju kepada kesejatian. Makanya disebut menuju takwa. Gitu ya, orang takwa tuh orang yang tahu diri sejatinya gitu. Sehingga dia tidak terkecoh oleh diri ilusinya. Dia tidak terkecoh oleh egonya, hawa nafsunya, keinginannya. Jadi takwa tuh artinya lebih kepada orang yang pandai menjaga diri. Tetap menjadikan dirinya adalah diri sejati. Dan ini proses gitu ya. Dan ini proses seumur hidup gitu. Yuk kita kembali dulu. Kalau kita berbicara diri sejati kita, di surat 32 ayat 9, Allah mengatakan, aku meniupkan ruhku. Jadi sekali lagi, kita ini adalah percikan ruhnya Allah. Masih ingat ya, kalau Allah digambarkan sebagai botol, dipecahin, pecahan-pecahannya itu adalah bagian dari botol yang sama. Jadi siapapun kita ini adalah pecahannya dia. Kita ini adalah terkoneksi, satu sama lain, datang dari sumber yang sama. Berarti kalau kita berbicara siapa diri kita ini sejatinya 100% sifat keilahian yang disebut dengan ruh. Nah tetapi keruhanian ini kadarnya berkurang. Ya saya garis bawah dulu nih, kadarnya berkurang. Kenapa? Karena kadar ini berkurang karena kita dikasih kendaraan bentuknya fisik gitu intinya. Bentuknya jasad gitu. Maka semakin fisikal, semakin duniawi yang masuk ke dalam diri kita, maka hal-hal itu yang akan mengurangi tingkat keilahian di dalam diri kita. Maka kalau kita ini asalnya 100% ruh, 100% percikannya Allah, dengan hadirnya semua yang masuk ke dalam diri kita dari dunia luar, maka kadar yang masuk itu akan mengurangi keilahian kita, keruhanian kita, pada kadar tertentu gitu. Nah, saya kasih contoh ya supaya mudah menggambarkan. Let's say, ketika kita lahir, udah pasti untuk hidup itu kita perlu nutrisi. Apa? Makan dan minum. Maka nafsu basic manusia, salah satunya yang paling mendasar semua kita ini adalah makan dan minum. Dan nanti kita sama-sama sadari, apapun yang kita lakukan pada dasarnya hanya untuk melakukan survival.
hanya untuk melakukan gimana untuk terus bertahan hidup. Mau kita kerja, mau kita makan, pada kesadaran yang paling basic, kita ini lagi melakukan survival mode sebetulnya. Hanya untuk melakukan pertahanan hidup gitu. Secara singkat, kalau dianalogikan, makanan itu kan datang dari faktor eksternal, bentuknya materi. Maka semakin makanan masuk ke dalam diri kita, semakin yang tadinya 100% ilahiyah, kita ini terkontaminasi oleh faktor dunia gitu kira-kira. Faktor fisik gitu. Maka semakin masuknya makanan, semakin masuknya minuman, dan termasuk juga keinginan, termasuk juga ekspektasi, hawa nafsu, dan seterusnya yang datangnya dari faktor dunia yang kita gapai, pelan-pelan dunia ini dalam tanda petik memenuhi di dalam diri kita yang harusnya 100% ilahiyah, ini jadi berkurang. Jadi akhirnya yang lebih dominan adalah fisikalnya, egonya gitu. Gitu ya. Jadi ini simpel dulu nih supaya kita mulai menyadari bahwa kenapa salah satu puasa adalah membatasi makan dan minum gitu. Itu menarik dan penting untuk kita renungkan. Puasa itu dibagi dua. Ada puasa lahir, ada puasa batin. Gitu ya. Maka sekali lagi, banyak dari umatku yang puasa tapi dia cuma dapat haus dan lapar. Nabi Muhammad mengatakan gitu. Artinya lebih banyak orang yang gak makan, gak minum, tapi juga dia tidak melakukan pertumbuhan batin gitu. Nah, nanti kita akan mengerti bahwa penunjang batiniah kita ini bertumbuh, bagaimana ruhani kita ini lebih hidup dengan cara membatasi asupan fisik yang masuk ke dalam diri kita gitu. Dan nanti kita akan melihat ini dari beberapa faktor, dari beberapa sudut pandang, betapa pentingnya kita melakukan puasa. Dan ini dilakukan dalam berbagai agama, dalam berbagai kepercayaan, dan ini dilakukan udah semenjak lama sekali gitu intinya. Oke, nah sekarang kita renungkan. Nomor 1, hai orang-orang beriman. Nomor 1 adalah ada kesadaran dulu. Jadi kalau kita ngejalanin puasa cuman karena informasi, pokoknya nggak makan nggak minum dari mulai terbit fajar sampai nanti sampai maghrib gitu. Yang penting itu aja. Tapi kita nggak ngerti ada pemahaman di belakang itu. Sehingga sekali lagi kita cuman menahan nggak makan nggak minum, tapi faktor esensial yang lebih penting yaitu adalah kesadaran ruhaninya. Justru di situ nggak dikasih nutrisi gitu intinya. Nah, sekarang kita renungkan begini. Hai orang-orang beriman, berarti nomor 1 balik lagi, kita harus punya knowledge dulu nih. Karena keimanan itu ada knowledge-nya, ada kesadarannya. Dan juga ngerti kenapa ini harus dilakukan. Sekali lagi, hal yang membuat kekecewaan dalam hidup itu karena kekurangan pengertian, maka jadi berat. Segala sesuatu yang dilakukan nggak ngerti, pasti ngerjainnya berat. Termasuk salah satunya puasa gitu. Kita lepaskan dulu paradigma bahwa puasa itu kewajiban, kalau nggak ngerjain nanti dosa dan seterusnya. Tetapi puasa adalah hal yang kita butuhkan baik lahiriah maupun batin. Gitu. Berbicara tentang hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Konteks di mana kebiasaan kita, konteks di mana hal yang kita ulang-ulang, yang menjadi habits atau kebiasaan tadi, konteksnya adalah otomatis gitu. Salah satunya adalah makan minum. Nah, artinya, kenapa kita harus stop makan dan minum waktu kita berpuasa? Intinya adalah paling penting merubah kebiasaan lama. Sehingga kita harus punya jarak dengan kebiasaan lama. Dan salah satu kebiasaan yang diulang-ulang dari kita lahir yaitu makan dan minum, gitu kira-kira. Dan ketika kita makan dan ketika kita minum itu sudah menjadi rutinitas. Di mana ketika kita terus memuaskan ego makan dan ego minum kita akhirnya terus memupuk dan ngasih makan ego itu sendiri gitu. Jadi bahasa sederhananya, begitu kita tidak makan dan tidak minum, setidaknya kita lagi membuat ego tidak terlalu dikasih nutrisi. Yang nanti pada akhirnya kalau bahasa gampangnya si egonya jadi mati gaya gitu kira-kira. Karena kenapa? Saya melatih diri saya supaya saya nggak terlalu mengikuti keinginan makan dan minum. Karena itu basic hawa nafsu kita adalah urusan makan dan minum. Maka ada pepatah mengatakan, kalau kamu sudah mulai berdamai dengan makan dan minum, kamu akan berdamai dengan diri, kamu akan berdamai dengan Tuhan. Nah, jadi yang pertama adalah mengelola basic hawa nafsu kita yang kaitannya dengan makan dan minum. Nah, tapi kalau makan minum itu adalah urusan fisik,
kita akan menyadari bahwa puasa tidak hanya urusan fisik, tetapi urusan batin. Karena kalau makan minum itu adalah hidangan bumi, puasa ini ada kaitannya dengan hidangan langit, kesadaran rohani. Apa kaitan antara hidangan bumi dan hidangan langit? Kita akan bahas beberapa saat lagi. Masih bersama saya Bu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Oke, jadi nomor 1, begitu kita mulai berdamai dengan makan, gak terlalu ngikutin pengennya apa. Karena jangan lupa, keinginan makan kita itu terkadang tidak dimotivasi oleh kebutuhan biologis, tetapi kebutuhan psikologis yang lebih pengen daripada butuh gitu kira-kira. Maka kalau kita hold, kita stop sejenak, intinya adalah kita merubah pola makan kita, merubah pola kebiasaan kita. Nah, ini saya mau cerita dari pengalaman gitu ya, karena saya menjalankan salah satu puasa yang disebut intermittent fasting ini sudah bertahun-tahun. Setelah saya mengalami dan merasakan langsung untuk menjaga makan dan minum, ternyata ada satu poin penting dalam kehidupan saya. Ternyata pikiran saya nggak terlalu banyak mikir tentang makan gitu. Ternyata begitu makan tuh bebas banget, ternyata yang dipikirin dalam beberapa waktu, nanti makan apa, nanti minum apa, nanti makan apa, nanti minum apa. Ternyata ketika masuk ke dalam fase puasa, yang makannya diatur, itu banyak free space dalam pikiran saya gitu. Jadi ternyata kalau direnungkan, mungkin juga boleh ini dikontemplasikan gitu ya. Jangan-jangan hari-hari, kebanyakan yang kita pikirin itu adalah urusan makan apa, minum apa, makan apa, minum apa. Itu yang menyibukkan pikiran gitu. Dan itu lumayan tuh. Mungkin lebih dari 20-30% free space pikiran yang selalu craving pengen makan minum, basic dari hawa nafsu kita, itu mulai kosong gitu. Dan 30% itu kan bisa dipakai untuk belajar, bisa dipakai untuk melakukan hal-hal yang lain, berpikir tentang ide kreativitas dan seterusnya. Dan saya rasa itu sangat berfungsi gitu. Jadi poin pentingnya adalah dengan tidak makan dan tidak minum, kita merubah kebiasaan. Dan merubah kebiasaan itu perlu proses. Maka kalau dalam Ramadan, kenapa perlu waktu yang lama gitu. Dan gak bisa sehari 2 hari. Dan nanti kita ngerti bahwa bulan Ramadan memang cuma 1 bulan, tapi berramadan itu seumur hidup gitu. Jadi mudah-mudahan ya kita gak hanya euforia dalam bentuk perayaan, habis Ramadan, masuk Syawal, ya balik lagi gitu kebiasaan kita kayak dulu. Kenapa? Karena jangan-jangan melakukan puasanya karena keterpaksaan gitu. Saum atau siam itu kan sebetulnya kalau kita kembali kepada Al-Quran, itu dikisahkan tentang Maryam yang puasa berbicara gitu. Dimana ketika puasa berbicara, artinya dia lebih berfokus kepada faktor di dalam dirinya daripada faktor di luar dirinya. Salah satu makna puasa itu kan sebetulnya menahan atau untuk kontrol. Dimana ketika hal yang paling penting untuk kita kontrol, esensi intinya adalah kembali lagi kepada ego sebetulnya. Tidaklah berpuasa seseorang kalau dia cuma gak makan gak minum, tapi juga egonya gak dia kontrol. Makanya marah itu juga bagian dari ego. Benci itu bagian juga dari ego. Jadi kalau saya gak makan gak minum, tetap saya benci sama orang, tetap saya ngomongin orang, tetap saya ngejelekin orang, ya itu bukan hakikat dari puasa sih sebetulnya gitu. Nah cuman ini semuanya dilakukan dengan simultan gitu. Fisiknya gak dikasih nutrisi, tapi jiwanya juga, egonya juga dalam tanda petik dikontrol gitu. Nah, maka kalau kita berbicara dalam konteks puasa, kembali lagi ke ceritanya Maryam gitu di Quran. Maryam itu puasa berbicara salah satunya. Artinya, salah satu impact dari puasa itu kita masuk ke alam keheningan. Ingat ya, ketika pikiran kita tidak terlalu sibuk, ketika kita nggak terlalu banyak memikirkan harus ini, itu, dan seterusnya, termasuk makan minum, termasuk menilai, termasuk bagaimana kita dalam tanda petik mencari, menggapai, meraih gitu kira-kira. Akhirnya puasa mengajarkan kita untuk masuk ke dalam fase atau masuk ke dalam kesadaran diam gitu kira-kira. Dan diam di sini sebetulnya adalah istirahat. Pentingnya kita berpuasa adalah mengistirahatkan holistik tubuh kita, baik fisik maupun non-fisik, baik jasad maupun rohani, untuk kita mencari kembali atau research, atau bahasanya kemarin kita bahas, untuk mengikro. Di mana di dalam keheningan ini, kita benar-benar tidak sibuk dengan faktor eksternal. Kita benar-benar punya jalan untuk mengenal diri.
Kita benar-benar punya jalan untuk merasakan saya ini kurangnya apa, saya ini harus melakukan apa. Sehingga dengan berpuasa kita punya relasi dengan diri lebih baik lagi. Kita mengenal diri lebih baik lagi, gitu kira-kira. Maka jangan heran ketika nutrisi fisik berkurang, itu tingkat emosinya tinggi tuh gitu. Makanya orang lapar tuh bahaya gitu ya kira-kira. Orang lapar tuh emosinya cepat naik gitu. Nah tapi justru di situ tantangannya. Ketika kita dalam keadaan lapar, ketika kita dalam keadaan keterbatasan, di situ kita mulai menyadari bahwa oh ternyata saya masih punya sifat marah gitu. Jadi pada dasarnya di satu sisi kelihatannya menyiksa gitu ya, nggak makan nggak minum. Menyiksa gitu, kita dibatasi seakan-akan. Tetapi pembatasan itu penting untuk kita melakukan kontemplasi gitu. Untuk kita masuk ke dalam kesadaran hal yang jauh lebih esensi terhadap ruhaniyah kita gitu. Nah jadi puasa bukan hanya urusan sahur makan apa, buka puasa makan apa, itu adalah hidangan buminya gitu. Tetapi hidangan langitnya itu kita akan mendapatkan banyak insight. Di dalam keheningan kita akan terbuka banyak ide. Di dalam keheningan kita akan terbuka banyak kreativitas. Karena ide dan kreativitas itu gak akan muncul kalau pikiran kita lagi sibuk. Dan ini harus dibuktikan dan harus dialami dan dirasakan. Di dalam keheningan banyak jawaban-jawaban atas pertanyaan diri kita yang terjawab langsung dari dalam gitu. Nah bahkan di tahun 2016 ada peneliti Jepang yang meneliti tentang puasa. Dia masuk ke dalam konsep yang disebut autopagi gitu. Di mana autopagi ini sangat baik banget untuk sel-sel tubuh kita. Jadi kalau tubuh kita nggak masuk makanan lebih dari 16 jam, akan muncul satu sel yang namanya autopagi, di mana sel ini yang akan memakan sel-sel buruk di dalam tubuh kita, maka regenerasi sel kita ini akan jadi jauh lebih baik. Dan perlu diingat, kematian hari ini bukan banyak dikarenakan orang kelaparan atau kekurangan makan. Tapi kematian sekarang di era modern ini justru disebabkan karena orang overeating atau kebanyakan makan atau obesitas gitu. Karena begitu kita tidak mengontrol asupan fisik, asupan makanan, maka tubuh kita keluar dari homeostasis, tubuh kita keluar dari keseimbangan, dan tentu saja itu akan berdampak buruk terhadap kesehatan. Jadi jangan sampai semata-mata menjalankan puasa hanya menggugurkan kewajiban sebagai orang beragama, bukan. Karena kebutuhan dan kepentingannya untuk kita. Dengan berpuasa, kita punya limitasi, kesadaran, dan tentu saja kita akan banyak mendapatkan hidangan langit. Di mana hidangan langit di situ berupa petunjuk, berupa kesadaran, berupa apapun jawaban-jawaban, kreativitas dan ide, maka luangkanlah waktu untuk diri sendiri. Milikilah waktu untuk berpuasa, untuk benar-benar membuat hubungan kita dan diri kita jadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan disitulah kita akan menuju kepada puncak kedamaian hidup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.